Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin tahu nih kabar kalian. Bagaimana kabarnya selama pandemi COVID-19 ini? Baik ya, tidak ada yang terkena COVID atau melakukan isoman kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah, jika sehat. Apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Mbak Amelia, sebagai ketua kelas, ada yang tidak masuk atau masuk semua? Sepertinya ada yang tidak masuk ini, Bu. Siapa yang tidak masuk? Biar Ibu catat. Mbak Mirda. Oh, Mbak Mirda. Itu karena apa ya? Sakit atau bagaimana? Sepertinya izin, Bu. Saudaranya ada yang menikah. Oh, izin. Oke, baik. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Sebelumnya, apakah kalian pernah melakukan sebuah diskusi atau melakukan perdebatan? Semisal dalam suatu keluarga di rumah kalian gitu, ingin melakukan wisata ke suatu tempat. Nah, kalian inginnya saya ingin ke pantai saja, Bu. Kemudian adik kalian, saya ingin ke hutan pinus. Pernah seperti itu tidak, Mbak Amelia? Pernah sekali, Bu. Iya, pernah. Selalu itu, Bu. Selalu ya, Feby ya? Iya. Selalu berdebat. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Ibu yang tadi, apakah ada yang tahu kita hari ini akan mempelajari materi tentang apa? Debat. Apa, Feby? Tentang debat, Bu. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks debat. Sebentar ya, Ibu share screen terlebih dahulu. Apakah sudah tampak di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jika sudah tampak. Betul sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai teks debat. KD-nya yakni KD 3.12. Menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Lalu, apa tujuan pembelajaran KD 3.12 pada hari ini? Tujuan yang pertama yaitu siswa mampu menemukan unsur-unsur debat untuk menemukan esensi dari debat. Yang kedua, siswa mampu menguraikan argumen dari simulasi debat untuk menemukan esensi debat. Dan yang ketiga, siswa mampu mengemukakan simpulan dari debat. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu teks debat? Mungkin ada yang sudah pernah membaca di artikel atau di buku. Ada yang pernah? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya sepertinya. Baik, Ibu akan menjelaskan. Teks debat, kalian bisa mencatat ya yang Ibu terangkan. Teks debat itu merupakan sebuah teks yang berisikan argumen pro dan argumen kontra yang membahas tentang suatu. Jadi nanti dalam teks debat tersebut, kita
mempelajari tentang sesuatu isu. Baiknya itu bagaimana? Karena dalam teks tersebut didukung oleh berbagai argumen-argumen, baik yang mendukung maupun yang menolak. Ibu mempunyai sebuah bacaan tentang teks debat. Sudah terlihat atau belum, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, teksnya seperti ini. Ini bisa kalian baca terlebih dahulu ya, untuk merangsang otak kalian terlebih dahulu. Ibu akan mengirimkan di WhatsApp grup ya, agar kalian mungkin lebih mudah membacanya. Silakan dibaca terlebih dahulu, Ibu beri waktu 3 menit ya, dibaca dengan teliti dan cermat. Sepertinya sudah selesai ya membacanya ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan mengenai teks debat yang Ibu tampilkan? Saya, Bu. Ya, Amelia, ingin bertanya apa? Baik, Bu. Terima kasih atas unsur-unsur apa saja yang ada dalam teks itu, Bu? Apakah ada unsur-unsurnya? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Amelia ya. Teks debat yang Ibu tampilkan ini tentunya memiliki unsur-unsur. Apa ada yang tahu unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam teks debat berjudul Bahasa Inggris sebagai Alat yang Penting di Era Globalisasi? Belum ada yang tahu ya, sepertinya. Baik, Ibu akan jelaskan, kalian bisa mencatat poin-poin yang sudah Ibu jelaskan. Dalam teks debat ini, terdapat unsur-unsur. Yang pertama itu ada mosi. Mosinya itu tentang bahasa Inggris sebagai alat yang penting di era globalisasi. Kemudian ada juga argumen pro atau afirmasi dan juga argumen kontra. Argumen pendukung dan argumen yang menolak. Namun sayangnya dalam teks debat ini unsur-unsurnya tidak lengkap. Ada beberapa unsur-unsur yang belum tercantum dalam teks ini. Unsurnya yang belum tercantum yakni seperti moderator, notulensi, tim netral. Nah, seperti itu. Alangkah lebih baiknya teks debat yang baik itu mengandung unsur-unsur yang lengkap ya. Mosi itu merupakan suatu isu yang sedang dibahas dalam debat tersebut. Kemudian tim afirmasi itu tim yang mendukung. Tim kontra, tim yang menolak. Kemudian tim netral itu merupakan sebuah tim yang dimana dia itu netral, berada di pihak yang tengah-tengah. Dia tidak mendukung maupun dia tidak menolak. Namun biasanya tim netral itu juga
memberikan simpulan dari kedua pendapat maupun yang menolak ataupun yang mendukung. Kemudian yang terakhir itu ada notulensi. Notulensi itu gunanya untuk melakukan penulisan atau hasil akhir dari debat yang dilaksanakan. Biasanya dalam notulensi ini terdapat juga sebuah kesimpulan yang mana nantinya akan dibacakan oleh moderator. Oke, Ibu tadi sudah menjelaskan unsur-unsur apa saja yang ada di dalam teks debat tersebut. Ibu juga sudah memberitahu unsur pelengkap yang lainnya, yang tidak ada dalam teks debat itu. Nah, sekarang coba kalian tuliskan dan jelaskan kembali unsur teks debat yang berjudul Bahasa Inggris sebagai alat yang penting di era globalisasi ini. Kalian rincikan apa saja argumen pro dan kontranya dari teks tersebut. Paham akan tugasnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau begitu silahkan kalian kerjakan. Apabila ada yang mengalami kesulitan, ada yang masih dibingungkan, kalian bisa langsung tanyakan kepada Ibu. Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan ya Sinta. Apa yang ingin ditanyakan? Jika dalam sebuah debat, mohon maaf, jika dalam suatu debat itu tidak ada moderatornya, lalu bagaimana ya, Bu? Ya, pertanyaannya bagus sekali dari Yasinta. Kita lihat dulu, fungsi moderator itu apa? Fungsi moderator dalam debat ialah mengatur jalannya diskusi agar berjalan sesuai dengan topik dan menjaga diskusi tetap hidup dan dinamis. Jadi, jika dalam suatu debat tidak ada moderatornya, tidak ada yang memimpin, ya maka suatu diskusi atau perdebatan itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Lebih baik moderator itu tetap harus ada. Karena nanti moderator juga yang biasanya akan menengahi, memberi waktu kesempatan bagi tim kontra maupun tim pendukung untuk memberikan argumennya. Seperti itu, apakah sudah jelas, Yasinta? Iya, Ibu, sudah jelas. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama, silakan dilanjutkan ya. Ibu, saya mau bertanya juga. Iya, bagaimana, Feby? Ada yang ingin ada kendalanya? Eh, Bagaimana jika dalam sebuah debat tidak memiliki tim netral, Bu? Ya, pertanyaan Feby bagus sekali. Bagaimana apa dalam sebuah debat itu tidak memiliki tim netral? Jadi kita lihat dulu fungsi dari tim netral itu apa. Nah, sejatinya tim netral itu hanya menjadi penengah dan pendukung dari tim afirmasi maupun tim oposisi atau yang penolak. Tim netral itu tidak boleh memihak. Dia harus tetap jadi penengah di antara argumen-argumen yang menolak maupun yang mendukung. Dan kita juga sering melihat bahwa dalam suatu perdebatan itu tim netral sering tidak ada. Oleh karenanya, jika tidak ada tim netral dalam suatu perdebatan, dalam suatu debat, itu tidak apa-apa. Karena biasanya moderator juga bisa menengahi dalam diskusi perdebatan itu. Seperti itu, Febiana. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan dilanjutkan ya.
Selesaikan anak-anak menjawab tentang soal-soal yang tadi Ibu berikan mengenai teks debat yang satu ini? Sudah, Bu. Oke, bagus. Jika sudah, Ibu akan mencoba memberikan teks debat yang baru. Hampir sama dengan teks debat yang sebelumnya, namun di sini ada sedikit perbedaan. Di sini unsur-unsurnya lebih lengkap, lebih jelas. Argumen pro dan kontranya juga sangat bagus dan lengkap. Sudah Ibu share di grup WhatsApp ya. Kalian bisa membacanya di file yang dari grup tersebut agar lebih mudah dalam memahaminya. Kalian Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan teks debat ini. Lembar kerjanya juga sudah Ibu bagikan di WhatsApp group. Apakah sudah selesai mengerjakannya, anak-anak? Belum selesai ya. Ibu berikan lagi waktu 5 menit. Silakan dikerjakan dengan baik. Oke, Ibu ingin salah satu dari kalian coba membacakan hasil pekerjaan yang kalian kerjakan secara individu. Apa ada yang ingin mencoba menjawab? Apa saja unsur-unsur dalam teks debat berikut ini? Dan menjelaskan unsur tersebut. Ayo, Bu. Bu. Ayo, siapa? Saya. Iya.
Ya, silakan Feby. Baik, Bu. Saya mau mencobanya, Bu. Unsur-unsur debat yang ditemukan di sini tuh ada MOS. Kita lihat di sini, penyerapan kosakata bahasa asing bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain itu merupakan mosi atau isu yang dibahas. Jadi sebenarnya penyerapan bahasa asing dampaknya bagaimana sih dalam bahasa Indonesia? Apakah mengalami dampak yang cukup signifikan? Apakah hanya yang biasa-biasa saja? Kemudian, paragraf pertama, mulai dari kata selamat siang sampai dengan untuk putaran pertama, saya persilakan secara bergantian tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral untuk menyampaikan pendapatnya. Itu merupakan ucapan moderator. Nah, paragraf kedua, ketiga, dan juga keempat, berikut yang kelima, itu merupakan argumen atau dari tim afirmasi, tim pendukung. Kemudian paragraf bawahnya, di sini sudah jelas sekali ya, saya sebagai pihak netral berpendapat bahwa kemampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dan seterusnya itu merupakan argumen dari tim netral yang fungsinya untuk menengahkan. Oke, selanjutnya bawahnya itu ada tanggapan dari tim oposisi ya, paragraf selanjutnya. Kemudian, apa ada yang ingin mencoba? Bagaimana penguraian atau pendapat makna dari tim pendukung atau tim afirmasi? Saya, Bu. Iya, Prabawati. Coba dibacakan hasil kerjanya. Ya. Untuk tim pro itu argumennya kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi bahasa. Bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Dengan masuknya kosakata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, semakin banyak orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga proses transfer ilmu pengetahuan berjalan dengan cepat. Iya, betul sekali yang disampaikan oleh Prabawati. Semuanya jawabannya sama ya, argumen pro-nya, cara menguraikan maknanya seperti itu. Kemudian selanjutnya, apakah ada yang ingin mencoba menjawab bagaimana penguraian argumen kontra dari teks debat yang tadi? Saya mau coba, Bu. Ya, silakan Fabiana. Untuk argumen kontranya, eksistensi dari bahasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan kosakata bahasa asing yang telah dibakukan maupun yang belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Indonesia mampu berinteraksi dengan bahasa lain tanpa bantuan dari kosakata bahasa asing. Dan masuknya kosakata bahasa asing bukan terjadi karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Ya, Segitu. betul sekali yang dijelaskan oleh Febiana ya. Jadi penguraian argumen kontranya seperti yang dijelaskan oleh Fabiana tadi. Sudah sama semua ya jawabannya?
Oke, sepertinya sudah sampai. Lalu yang terakhir nih, bagaimana cara mengemukakan simpulan dari debat dari teks yang berjudul, apa ini tadi? Penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Apa ada ingin yang mencoba menjawab? Saya, Bu. Ya, Amelia ya. Bagaimana jawaban Anda? Baik, Bu. Menurut saya, kesimpulannya itu penggunaan kosakata asing dalam bahasa Indonesia tidak selalu diidentikan dengan dampak negatif karena terselip hal positif, yakni dapat mempermudah kegiatan berkomunikasi, khususnya dalam tuturan yang di dalamnya terdapat bahasa asing yang terasa lebih akrab di telinga dibandingkan dengan padanan bahasa Indonesianya. Namun diharapkan adanya sosialisasi terhadap padanan bahasa Indonesia secara intensif agar identitas kosakata pada bahasa Indonesia tidak terkikis oleh kosakata dari bahasa asing. Kelak diharapkan tidak lagi terdapat wacana bahwa kosakata bahasa asing lebih akrab di telinga para pengguna bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Indonesia sendiri. Seperti itu, Bu. Iya, betul sekali jawabannya ya dari Mbak Amelia. Itu merupakan kesimpulan dari teks debat yang berjudul Penyerapan Kosakata Bahasa Asing, Bukti Ketidakmampuan Bahasa Indonesia dalam Interaksi dengan Bahasa Lain. Jadi diharapkan tidak lagi terdapat wacana nih bahwa kosakata bahasa asing lebih akrab di telinga para pengguna bahasa Indonesia. Jadi memang seharusnya kita boleh menguasai bahasa asing, yakni misalnya bahasa Inggris, namun kita juga tidak boleh melupakan kosakata-kosakata bahasa Indonesia. Nah, jika misalkan kita terlalu mementingkan atau menghafalkan kosakata bahasa Inggris, bahasa asing, nah nanti bahasa Indonesia, siapa yang akan melestarikan jika bukan kita sendiri? Baik, sebelum kita refleksi, adakah yang ingin menyampaikan simpulan atas apa saja yang kita pelajari, materi apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini? Galuh, mungkin ingin menyampaikan? Iya, Bu. Saya izin menyampaikan kesimpulan mengenai materi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita telah belajar mengenai pengertian teks debat. Teks debat itu dapat diartikan sebagai teks yang berisi pernyataan dan argumentasi dari pihak-pihak yang berdebat dengan permasalahan tertentu dengan tujuan mendiskusikan, memutuskan, dan mengkaji perbedaan. Lalu kita juga telah belajar mengenai unsur-unsur debat. Yang pertama, itu ada masalah atau topik yang diangkat. Biasanya debat tanpa masalah atau topik itu biasa akan hambar rasanya. Bagaimana akan debat jika tidak ada topik atau permasalahan yang diangkat? Lalu yang kedua ada tim afirmatif. Tim pro atau tim afirmatif ini menjadi unsur debat yang tidak kalah penting. Tim khusus yang sedang dibahas, tim afirmasi merupakan tim yang menyetujui kasus yang sedang dibahas. Disinilah pihak yang pro dapat memberikan argumen kepada mereka setuju. Yang ketiga ada tim kontra. Kebalikan dari tim afirmatif, tim negatif lebih menekankan pada ketidaksetujuan. Tentu saja tim oposisi akan menunjukkan pertentangan terhadap topik yang disetujui oleh pihak pro dengan menyanggah argumen. Yang selanjutnya ada mosi. Mosi adalah permasalahan yang sedang diperdebatkan. Mosi dalam sebuah debat dapat diketahui dari judul atau pendapat yang telah disampaikan oleh pihak-pihak yang berdebat.
Yang selanjutnya ada tim netral. Dalam sebuah perdebatan ternyata juga terdapat tim netral. Tim netral inilah yang berperan untuk memberikan dukungan dan semangat kepada kedua belah pihak. Lalu yang terakhir ada moderator. Tugas moderator itu mengatur debat, termasuk mengatur aturan main, mengenalkan peserta, dan mencatat hasil debat. Seperti itu, Bu. Iya, benar sekali. Baik sekali ya Mbak Galuh dalam menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Semuanya tentu juga sudah paham kan atas simpulan yang tadi Mbak Galuh jelaskan? Kemudian kita melakukan refleksi terlebih dahulu ya. Ini juga sudah Ibu kirimkan ke WhatsApp group. Kalian bisa isi nama kalian, nomor absen, kelas, kemudian kesan dan pesan. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia materi teks debat bersama Ibu pada hari ini? Jangan lupa nanti diisi ya setelah selesai pembelajaran. Baik, Bu. Ya. Kemudian untuk tugas di rumah, kalian bisa kerjakan salah satu tugas yang Ibu tadi sudah kirimkan melalui WhatsApp group. Kalian boleh mencari video debat ataupun teks debat. Videonya itu bisa dari YouTube maupun dari televisi. Kemudian teksnya juga bisa kalian cari di internet maupun dari buku-buku dari perpustakaan ataupun jurnal-jurnal. Kemudian kalian analisis unsur-unsur debatnya apa saja, bagaimana penguraian argumen pro dan kontranya, dan kalian temukan kesimpulan esensi debat tersebut. Apakah tugasnya sudah jelas, anak-anak? Jelas, Bu. Alhamdulillah jika sudah jelas. Kemudian, Ibu ingin menyampaikan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang teks deskripsi ya. Pembelajaran teks debat hari ini insya Allah sudah selesai. Minggu depan kita mempelajari tentang teks deskripsi. Untuk tugasnya, kalian bisa kumpulkan ke ketua kelas ya, Mbak Amelia, tolong diwadahi jawaban teman-temannya, kemudian bisa diupload di Google Drive, lalu langsung dikirimkan saja ke WhatsApp group. Nanti akan Ibu cek. Deadline-nya seminggu. Kalian bisa mencari dengan baik dan kalian kerjakan dengan baik. Deadline-nya cukup lama ya, seminggu. Namun tidak apa-apa. Sudah jelas? Tidak ada pertanyaan lagi, anak-anak? Sudah jelas, Bu. Alhamdulillah jika sudah jelas, maka pembelajaran materi tentang teks debat pada pagi hari ini kita selesai. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, disilakan. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Adila. Sama-sama.